Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri Iskandar dengan nomor NIM 2014040035 dari Tadris Matematika B. Video ini saya buat untuk menjelaskan materi di mata kuliah Psikologi Pendidikan, di mana saya akan menjelaskan tentang teori belajar humanistik, di mana saya akan membahas 6 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian teori belajar humanistik. Yang kedua, ciri-ciri teori belajar humanistik. Yang ketiga, konsep belajar humanistik. Yang keempat, langkah-langkah pembelajaran humanistik. Yang kelima, aplikasi teori pembelajaran humanistik. Yang keenam, kelebihan dan kekurangan belajar humanistik. Baiklah, kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian teori pembelajaran humanistik. Teori pembelajaran humanistik ini adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Tujuan pembelajaran ini yaitu untuk memanusiakan manusia, sehingga seorang individu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan di lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Seorang pendidik harus mampu mengarahkan atau menjadi fasilitator tanpa ikut campur terlalu mendalam pada proses pengendalian diri peserta didik, sehingga diharapkan bisa tercapai tujuan pembelajaran. Dengan adanya pendekatan ini, murid dapat terbiasa mengembangkan pemikiran mereka dan menganalisis apa yang tidak baik dan apa yang baik bagi proses pembelajaran mereka. Adapun pengertian teori belajar humanistik ini menurut para ahli. Yang pertama, menurut Arthur Combus, di mana menurutnya belajar bukan hanya tentang bagaimana menghafal materi, namun lebih dari itu, belajar adalah bagaimana seseorang bebas mencari cara mereka sendiri dan bisa dilakukan lewat mana saja, selama hal tersebut membawa hasil yang baik bagi dirinya. Yang kedua, menurut Abraham Maslow, di mana belajar merupakan serangkaian proses yang harus dilalui untuk mengaktualisasi dirinya. Pada kegiatan belajar, diharapkan seseorang individu bisa memahami dirinya dengan baik. Adapun yang ketiga, menurut Carl Rogers, pada proses belajar dibutuhkanlah sikap saling menghargai dan tanpa berprasangka antara individu yang sedang belajar dan pihak yang mau belajar. Masuk ke pokok pembahasan yang kedua, ciri-ciri teori belajar humanistik. Berikut ini adalah ciri-ciri teori humanistik. Yang pertama, lebih memfokuskan pada proses belajar itu sendiri. Seseorang akan menjadi lebih bisa mengeksplorasikan dirinya. Yang kedua, adanya peranan aspek kognitif dan aspek afektif. Yang ketiga, mementingkan pemahaman dan juga pengetahuan dalam proses belajar. Yang keempat, mementingkan sikap dan perilaku diri ketika menjalankan proses belajar. Yang kelima, tidak seorang pun mampu mengatur proses belajar yang benar pada setiap individu. Yang ketiga, konsep teori belajar humanistik. Konsep pada dasarnya harus dijadikan acuan pada teori belajar ini, yaitu manusia memegang peranan penting pada kesuksesan dirinya sendiri. Untuk bisa sampai pada hasil yang memuaskan, individu perlu memiliki motivasi yang bisa membuat minat belajarnya meningkat. Motivasi tersebut bisa jadi berasal dari luar atau dalam diri individu tersebut. Maka peranan tenaga pengajar di sini sangat diperlukan untuk membantu mereka menemukan motivasi belajarnya. Dalam proses pembelajaran, tiap individu juga harus memperhatikan aspek dari segi kognitif dan afektif yang nantinya akan mempengaruhi mereka dalam proses pembelajaran. Kita masuk yang keempat, yaitu langkah-langkah pembelajaran humanistik. Sebagai seorang guru, bapak atau ibu adalah orang yang paling tepat menerapkan teori ini pada peserta didiknya dengan berpedoman pada langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Yang kedua, merumuskan materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, melakukan identifikasi awal terhadap kemampuan setiap siswa. Yang keempat, melakukan analisis topik untuk mengidentifikasi kemungkinan keikutsertaan peserta didik pada pembelajaran tersebut.
Yang kelima, membuat rancangan fasilitas belajar. Yang keenam, memberikan bimbingan agar peserta didik bisa belajar secara aktif. Yang ketujuh, mendorong peserta didik untuk memahami makna dari pengalaman selama belajar. Yang kedelapan, memberikan bimbingan tentang konseptualisasi pengalaman yang diperoleh dari hasil belajar. Yang kesembilan, memberikan bimbingan pada peserta didik untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, mengadakan evaluasi kegiatan pembelajaran. Kita masuk yang kelima, aplikasi teori pembelajaran humanistik. Untuk mengaplikasikan teori pembelajaran ini, tugas fasilitator adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan dan memberikan motivasi belajar pada peserta didik. Yang kedua, jika peserta didik belum memahami tujuan pembelajaran, guru bisa memberikan penjelasan kembali. Yang ketiga, guru harus bisa memahami karakter setiap peserta didik yang diampunya. Yang keempat, menyediakan sumber belajar baik buku, media visual maupun audio. Yang kelima, tetap menjalin komunikasi dengan peserta didik agar kondisi pembelajaran tetap terkontrol. Yang keenam, selalu memberikan dorongan peserta didik agar lebih peka dan kreatif. Yang ketujuh, mengondisikan suasana belajar tetap kondusif. Yang kedelapan, memacu keaktifan peserta didik. Kita masuk yang terakhir, yaitu menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan belajar humanistik. Adapun kelebihannya, yang pertama meningkatkan minat belajar individu. Yang kedua, membantu membentuk kepribadian, perubahan sikap ke arah yang positif dan hati nurani. Yang ketiga, membantu meningkatkan keaktifan setiap orang. Yang keempat, membentuk pola pikir yang cerdas dan luas serta sikap yang baik. Yang kelima, mampu menghadirkan sebuah pengalaman yang baru dan menarik pada setiap individu. Yang keenam, mengembangkan individu dan membantu mereka dalam mengaktualisasikan diri. Adapun kekurangannya, teori ini dapat memunculkan perilaku individualis. Yang kedua, apabila tidak ada kesungguhan dari murid untuk belajar, maka proses belajar pun bisa dianggap gagal. Yang ketiga, tenaga pengajar sebagai fasilitator menjadi minim peranannya. Yang keempat, pendekatan belajar humanistik ini tidak dapat digunakan untuk metode pembelajaran praktis. Yang kelima, akan munculnya perbedaan yang signifikan terhadap murid satu dengan yang lainnya sehingga timbullah kesenjangan. Hanya itulah yang dapat bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.